Ya, pemirsa, banjir wilayah Pati, Jawa Tengah semakin meluas hingga wilayah perkotaan. Sementara itu di Jepara, Jawa Tengah, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor. Suasana Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Dukuh Mertokusuman, Pati, kota yang terendam air semakin tinggi. Ketinggian air terus meningkat hingga 60 cm. Sekolah, kantor dinas, kantor DPRD, hingga warung makan milik warga terendam air. Hujan yang terus datang hingga debit air bertambah. Derasnya arus Sungai Gelis dipicu turunnya hujan dengan intensitas tinggi, membuat akses jalan satu-satunya untuk keluar masuk desa Tempur, Jepara, terputus hingga 50 meter. Selain jalan terputus, hujan lebat juga menyebabkan lereng perbukitan longsor di 18 titik. Akibatnya, 3.522 jiwa dari 1.445 kepala keluarga terisolir. Longsoran ini membawa material tanah dan bebatuan hingga menutup akses jalan serta menimpa 3 rumah warga setempat. Dari Pati dan Jepara, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga rusak parah akibat tertimpa pohon tumbang. Beginilah video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Meski hanya berlangsung beberapa menit, angin kencang mengakibatkan sejumlah rumah warga di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan parah. Bagian atap dan dinding sejumlah rumah warga rusak setelah tertimpa pohon yang tumbang diterjang angin kencang. Selain merusak rumah warga, terjangan angin kencang juga merobohkan atap sebuah gedung milik Balai Benih Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gudang sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Maros mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih berpeluang terjadi. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kericuhan antar supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung pecah di Jalan Raya Muhtar Sawangan, Kota Depok. Akibatnya seorang warga luka karena terluka oleh senjata tajam dan rumah warga rusak. Kericuhan supporter Persija Jakarta dan Persib Bandung terjadi di Jalan Raya Muhtar Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Akibat kericuhan, rumah warga rusak akibat lemparan batu. Sementara seorang warga mengalami luka senjata tajam dan harus dirawat di RSUD Sawangan. Peristiwa terjadi saat sejumlah supporter Persib menaikkan keunggulan akan menyalakan kembang api. Hal itu memicu emosi supporter Persija yang tengah menonton bareng di kafe sekitar lokasi. Usai kejadian, situasi kembali kondusif. Meski demikian, petugas kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tawuran dua kelompok pemuda antar kampung terjadi 2 kali pada Minggu sore dan malam di kawasan Kampung Pulo, Jakarta. Polisi yang tiba harus membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata. Pelaku tawuran merekam aksi pamer senjata tajam di kawasan perbatasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun para pemuda ini ternyata akan melakukan tawuran dari kelompok pemuda lainnya. Naas, kedua kelompok ini pun pecah dan terjadi 2 kali, yakni pada Minggu sore dan malam. Menurut saksi mata, tawuran melibatkan Kampung Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Selatan, dan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kedua kelompok tawuran menggunakan berbagai jenis senjata tajam, benda tumpul, hingga petasan. Para pelaku nampak saling serang tanpa mempedulikan warga yang tengah beristirahat. Polisi yang datang langsung berusaha membubarkannya, bahkan dengan menggunakan gas air mata.
Hingga Senin dini hari, polisi masih berjaga-jaga di sekitar lokasi guna mengantisipasi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan senjata api di sejumlah aksi kejahatan di Jakarta semakin meresahkan. Korban tak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga terancam hilang nyawa. Senjata api dipasok dari sejumlah daerah, salah satunya adalah dari pabrik rumahan senjata api rakitan di Sumedang, Jawa Barat. Kemudian sudah diamankan, berikut ada barang bukti 1 senpi kemudian. 5 pelaku perakit dan penjual senjata api rakitan ditangkap di sejumlah lokasi di Bandung dan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Dalam penggeledahan di rumah salah satu pelaku, tim Subditkresmo Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Barat menemukan puluhan senjata api rakitan, ratusan amunisi, dan alat pembuat senjata api rakitan. Pengungkapan industri rumahan senpi rakitan ini menjadi babak baru dalam memutus rantai peredaran senjata ilegal yang kerap digunakan dalam berbagai aksi kejahatan di DKI Jakarta. Aksi kejahatan yang melibatkan senjata api di Jakarta memang makin meresahkan. Dalam sepekan terakhir, setidaknya terjadi 2 kasus kriminal menggunakan senjata api. Rabu lalu, di Palmerah, Jakarta Barat, 2 pelaku curanmor bersenpi menembak korban yang memergokinya. Namun tembakan mengenai warga yang mencoba membantu korban menangkap pelaku. Kedua pelaku ditangkap di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat, beserta barang bukti 7 sepeda motor curian. Di Durensawit, Jakarta Timur, pelaku pencurian sepeda motor menodongkan senjata api ke korban yang memergokinya. Peristiwa yang terjadi di kedai makanan siap saji ini menyita perhatian warga hingga pelaku pun kabur. Maraknya senjata api di kasus kejahatan tentu menjadi PR besar bagi kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras di Jakarta memicu banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan. Salah satunya adalah Pasar Warung Buncit hingga membuat akses menuju Kemang Utara lumpuh. Banjir di kawasan Pasar Warung Buncit terjadi sejak pukul 8.00 WIB. Air mencapai 1 meter lebih, akibatnya kendaraan tak bisa melintasi Jalan Kemang Utara 9. Warga memilih untuk tidak mengungsi dan bertahan di rumah masing-masing, dan menurut mereka banjir akan surut karena genangan terjadi karena imbas dari luapan Kali Mampang. Banjir diperkirakan akan kembali surut ketika aliran Kali Mampang mereda. Selanjutnya kita akan ke Kea de la Rosa di Warung Buncit, Jakarta Selatan. Selamat siang, Kea. Apakah banjir di Warung Buncit masih tinggi di siang hari ini? Baik Wiki dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan Pasar Warung Buncit, tepatnya di Kemang Utara 9. Dan memang di belakang saya saat ini banjir telah menggenang setinggi 20 cm. Dan memang ini dikarenakan hujan yang mengguyur kota Jakarta sejak malam kemarin, mengakibatkan air kali yang meluap dari seberang Pasar Warung Buncit akhirnya menguap ke depan jalan sepanjang jalan Kemang Utara 9 ini. Memang air kali Kemang ini, air kali Mampang maksud kami, menguap sejak pukul subuh tadi sehingga banjir menggenangi wilayah di depan Pasar Warung Buncit. Bisa dapat dilihat di belakang saya juga banyak sekali sampah-sampah yang menggenang, dan sampah ini juga berasal dari pasar dan juga sampah berasal dari pemukiman warga. Untuk penutupan ataupun arus jalan di Jalan Kemang Utara 9 ini sempat ditutup, dan yang dapat melalui jalan ini hanya kendaraan roda 2 saja. Hingga saat ini sudah ada beberapa petugas kebersihan, yaitu pasukan oranye yang siap sedia untuk menanggulangi setelah adanya penyusutan air banjir di Jalan Kemang Utara 9 ini. Kembali ke studio, Wiki. Baik ya, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali, tetap hati-hati. Dan pemirsa, lawakan berubah menjadi laporan polisi. Inilah yang terjadi pada komika Panji Pragiwaksono.
materi stand-up komedi berjudul Mensreya yang awalnya ditampilkan sebagai hiburan malah berujung ke ranah hukum. Stand-up komedi yang ditampilkan Panji Pragiwaksono dalam panggung berjudul Mensreya banjir somasi hingga laporan polisi. Laporan terhadap Panji masuk ke Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Januari 2026 lalu. Pelapor yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah menilai materi Mensreya mengandung fitnah dan penghasutan, terutama ketika menyinggung isu politik serta organisasi keagamaan. Berbekal rekaman video stand-up, tangkapan layar media sosial hingga flash disk, laporan resmi dilayangkan. Polisi menyatakan laporan telah diterima dan akan dikaji sesuai prosedur, termasuk memanggil seluruh pihak terkait untuk diminta keterangan. Namun pengurus besar NU dan pimpinan pusat Muhammadiyah membantah telah melaporkan Panji. Baik NU ataupun Muhammadiyah juga tidak mengakui pelapor sebagai bagian dari organisasi itu. Di sisi lain, Panji menanggapi santai melalui media sosial. Ia menyatakan dalam kondisi baik dan menegaskan bahwa Mensreya adalah satir bukan serangan. Proses hukum kini berjalan sementara publik menunggu akankah Mensreya berhenti di atas panggung atau berlanjut ke meja penyidik. Lo tau nggak apa yang indah dari joke tadi? Ada banyak orang di antara kita yang nggak ngerti lucunya di mana. Ini adalah stand up comedy special ke-10 dalam 15 tahun karir gua. Itu adalah joke untuk yang tahu-tahu aja. Thank you. Udah ngikutin karir gua. I love you. Tim Liputan iNews melaporkan. 1,3 kg emas dan miliaran rupiah uang tunai dan falas diamankan dalam operasi tangkap tangan pegawai pajak di KPP Madya Jakarta Utara. 5 orang ditangkap setelah terlibat suap pemeriksaan pajak dengan modus memberi diskon setoran pajak dari 75 miliar menjadi 15 miliar saja. Sambil menutupi wajahnya dengan kertas, 5 tersangka suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara bungkam saat keluar dari gedung KPK pada Minggu pagi kemarin. Dari kelima tersangka, 3 diantaranya adalah pegawai KPP Madya Jakarta Utara, yaitu Kepala KPP Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi Agus Syaifuddin, dan tim penilai Askop Bahtiar. Sementara 2 tersangka lainnya yaitu konsultan pajak dan pihak perusahaan swasta. Dalam penyelidikan KPK, kelima tersangka terlibat dalam suap pemeriksaan pajak dengan modus all-in beri diskon di KPP Madya Jakarta Utara. Kasus bermula saat tim KPP Madya Jakarta Utara menemukan potensi kekurangan pembayaran PBB sekitar 75 miliar oleh PT Wanatiara Persada. Alih-alih mengejar setoran pajak, tersangka malah menyepakati fee sebesar 4 miliar dan menurunkan nilai pajak yang harus dibayar menjadi 15,7 miliar rupiah. Dalam penggeledahan, KPK menyita total barang bukti senilai 6,36 miliar rupiah, termasuk emas batangan seberat 1,3 kg dan uang tunai rupiah dan falas. Dan membayarkan 4 miliar untuk kepentingan konsultasi pajak, ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut OTT pegawai pajak KPP Madya Jakarta Utara menjadi shock terapi di lingkungan Dijen Pajak. Kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Kementerian Keuangan memastikan akan menghormati proses hukum terhadap para tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Mobil taksi listrik tiba-tiba mundur hingga menabrak kaca restoran di kota Tangerang, Banten. Saat kejadian, sopir taksi keluar dari mobil, menghampiri pengemudi mobil lain yang menabrak mobilnya untuk meminta pertanggungjawaban. Inilah detik-detik sebuah mobil taksi bertenaga listrik yang mundur tanpa pengemudi hingga akhirnya terhenti ketika menabrak kaca sebuah restoran pada Jumat kemarin. Akibat hantaman cukup keras, kaca hancur berantakan. Noval Andrian, salah seorang pekerja restoran, menuturkan kejadiannya bermula ketika mobil taksi hendak keluar usai mengisi daya baterai mobilnya, namun justru ditabrak mobil lainnya.
Sopir taksi pun keluar ruang kemudi tanpa mematikan mesin mobil untuk menghampiri pengemudi yang menabraknya. Namun tak disangka, mobil melaju mundur sendiri. Sehari-hari terdapat puluhan taksi listrik yang mengisi daya di bagian belakang restoran. Atas kejadian ini, sopir taksi bersedia mengganti kerusakan yang ditimbulkan dari kelalaiannya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pagi ini ratusan rumah di Pasar Minggu terendam banjir hampir 1 meter. Sesaat lagi di seputar iNews Siang.